memilih dan mendaftar formasi P3K Guru untuk tahap kedua. Nah, jadi video ini admin tujukan untuk bagi teman-teman guru honorer tentang bagaimana cara melihat kemudian memilih formasi sekaligus mendaftar formasi untuk P3K Guru tahap kedua dan langsung ke tahap ketiga, seperti itu teman-teman ya. Jadi tutorial ini sama saja. Jadi teman-teman itu setelah teman-teman anggaplah teman-teman di tahap pertama ini sudah membuat akun dan tentunya tidak lolos di tahap pertama, maka di tahap kedua teman-teman langsung saja akses https://cisn.bkn.go.id, kemudian teman-teman klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas, atau klik tombol lanjutkan pendaftaran setelah pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang sudah mengikuti pendaftaran P3K di tahap 1 kemarin. Setelah itu teman-teman silakan login menggunakan nick dan password yang telah teman-teman punya untuk P3K di tahap 1 untuk digunakan login di pemilihan formasi atau melihat formasi di tahap kedua nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman login, maka teman-teman akan diarahkan ke menu untuk memasukkan nick dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik, maka akan muncul bagian pengisian biodata seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin memilih formasi nantinya khususnya di tahap kedua, maka teman-teman harus mengisi kembali biodata seperti itu ya. Karena di situ jelas bahwa sebelum teman-teman memilih formasi itu kita harus mengisi biodata dulu, kemudian ada jenis seleksi, kemudian dokumen, dan setelah itu resume. Jadi ada alur nantinya di tahap kedua yang harus teman-teman isi. Nah, jadi teman-teman kemungkinan besar ini akan mengisi kembali data-data mulai dari nama sesuai ijazah tanpa gelar, gelar depan, tempat lahir ijazah, tanggal lahir ijazah, email, jenis kelamin, disabilitas. Kemudian teman-teman juga harus mengisikan nama inputan pembuatan akun, gelar ijazah, kemudian teman-teman tempat tanggal lahir, alamat KTP, sedang mengikuti program beasiswa atau tidak, kemudian link video. Kemudian setelah itu teman-teman akan melengkapi data-data berikut ini, yaitu mulai dari alamat domisili, kemudian teman-teman isi provinsi domisili Anda saat ini, kabupaten kota domisili Anda saat ini, akun media sosial, tinggi badan berapa, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Itu yang akan menjadi data pelengkap teman-teman di pengisian biodata nantinya di sebelum teman-teman memilih istilahnya memilih formasi seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mengisi semua biodata ini, maka teman-teman kita akan melanjutkan ke sini teman-teman ya. Tekan tombol selanjutnya. Nah, setelah teman-teman tekan tombol selanjutnya, maka kita akan diarahkan ke sini teman-teman ya, ke sini, ke data di bagian sini. Nah, jadi pada forum ini pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang pada tahap sebelumnya, itu nama, sesuai ijazah, email, dan alamat kelamin dan jenis kelamin ya. Kemudian lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Di sini nantinya itu masih bisa teman-teman ini masih bisa diperbaiki. Kemudian teman-teman mengisi atau memasukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa. Nah, di sini yang penting teman-teman ya, jenis disabilitas, karena ini juga untuk terkait afirmasi. Nah, jika misalkan teman-teman bukan kategori disabilitas, maka di bawahnya pasti ada nanti non disabilitas. Ini yang teman-teman pilih ya, non disabilitas. Kalau teman-teman tidak masuk dalam kategori disabilitas seperti itu. Kemudian istilahnya kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut. Kemudian setelah itu, apabila pelamar memilih jenis disabilitas selain non disabilitas, maka pelamar harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Jadi kalau untuk peserta yang ada disabilitasnya itu harus menginput nantinya link video ya yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Kemudian teman-teman melengkapi alamat domisili termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi dan kabupaten
kota, domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor handphone. Setelah semuanya sudah lengkap, maka teman-teman sisa tekan tombol selanjutnya. Nah, masuklah teman-teman di intinya, yaitu tentang memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui formasi apa saja, formasi atau sekolah mana saja yang masih bisa didaftar nantinya di tahap kedua teman-teman ya. Dan sekaligus teman-teman bisa melihatnya, kemudian memilih jenis formasi yang teman-teman inginkan ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, pada setelah pelamar melengkapi pengisian biodata, tahap selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pada tampilan kedua, memilih jenis seleksi, pilih jenis seleksi sesuai pada kolom yang tersedia. Setelah itu klik tombol selanjutnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu masuklah teman-teman di pemilihan formasi. Teman-teman pilih, ada 3 pilihan, PPK guru, CPNS atau P3K non guru. Nah, teman-teman di sini pilih PPK guru karena teman-teman ingin mendaftar P3K tahap 2. Kemudian teman-teman tekan tombol selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke mendaftar formasi. Nah, di sini teman-teman silahkan, disinilah intinya teman-teman ya. Di sini intinya yang menjadi topik video kita. Di sini teman-teman sudah bisa melihat instansi. Jadi teman-teman pilih instansi, kemudian teman-teman pilih jenis formasi, karena di sini sudah tidak ada lagi istilah kunci mengunci formasi. Jadi tentunya instansinya di sini tidak akan terkunci teman-teman ya. Lokasi formasinya juga tidak akan terkunci. Jadi teman silakan pilih instansi, jenis formasi, kemudian pilih. Nah, di sini teman-teman pilih pendidikan secara manual, kemudian jabatan secara manual, kemudian lokasi formasi. Nah, disinilah tempatnya nanti teman-teman untuk melihat sekolah mana saja nantinya yang bisa dilamar oleh teman-teman guru honorer, tepatnya di tahap kedua. Nah, di lokasi formasi ini nantinya itu bisa teman-teman lihat kembali di sini. Silakan diklik saja lokasi formasi, nanti muncul daftar sekolah yang teman-teman bisa pilih. Nah, silahkan teman-teman pilih lokasi formasinya. Di sini sudah bebas, tidak ada lagi kunci mengunci formasi. Teman-teman silahkan pilih sekolah sesuai kebutuhan, sesuai dengan target sasaran teman-teman, pilih di lokasi formasi ini. Tapi sebelumnya teman-teman pilih pendidikan dan jabatan. Nah, setelah teman-teman memilih lokasi formasi yang sudah tidak terkunci di sini, teman-teman silakan memperhatikan nomor ijazahnya, kemudian tahun lulusnya, tanggal ijazahnya, dan nama PT-nya apakah sudah sesuai. Seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah sesuai, maka teman-teman kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Di sini teman-teman silakan saja tekan tombol selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman kita lanjut ke menu berikutnya. Teman-teman akan mendaftar formasi. Nah, seperti ini. Ketiga, setelah teman-teman memilih, maka teman-teman akan mendaftar formasi. Di sini tampilannya yang tadi ya, seperti ini. Di sini lokasi formasi, lokasi tes, nomor ijazah. Di sini sudah lengkap pendidikan, jabatan ya. Nah, setelah itu ada akreditasi lembaga dan nama prodi. Setelah itu teman-teman masukkan kode captcha yang sudah disediakan seperti ini, itu diikuti ya, 598 itu diikuti. Kemudian teman-teman tekan menu selanjutnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu tentang bagaimana tutorial cara pemilihan formasi. Setelah itu barulah teman-teman akan mengunggah dokumen ya. Di sini tentunya teman-teman setelah mendaftar formasi harus mengunggah dokumen ya, mulai dari ijazah, foto, TOEFL, sertifikat, surat lamaran. Ini untuk non guru, tapi kalau guru nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah itu tekan tombol selanjutnya ya. Di sini unggah, termasuk sardik juga diunggah kembali ya. Kemudian setelah itu berkas harus memiliki format, ukuran minimal sama sesuai ketentuan. Jadi harus format yang diunggah itu harus sesuai ketentuan teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah kita mengunggah dokumen, maka kita masuk di resume pendaftaran SSCISN. Di sini teman-teman sisa perhatikan semua apakah dokumen-dokumen yang teman-teman sudah unggah itu sudah sesuai dengan prosedur. Kalau belum, teman-teman bisa perbaiki atau unggah ulang. Setelah itu di sini teman-teman sisa tekan tombol selanjutnya jika sudah memastikan data-data yang diunggah itu sudah
benar, maka centang di sini teman-teman ya. Setelah itu barulah tekan tombol selanjutnya seperti itu. Nah, kalau sudah tekan tombol selanjutnya, maka teman-teman akan memperhatikan di sini resume pendaftarannya sudah tercentang semua. Setelah itu selanjutnya dan treng, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Sisa teman-teman mencetak kartu informasi akun atau kartu pendaftaran P3K untuk tahap kedua nantinya. Seperti itu teman-teman ya.